Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang terus melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Siapa percaya Tuhan kita sangat baik? Kita beri tepuk tangan sekali lagi meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali bagi Bapak Ibu sekalian, dan saya menyapa bagi setiap saudara yang juga beribadah secara online hari ini. Dan saudara sekalian, bulan ini kita sudah banyak belajar tentang budaya atau culture yang harus kita bangun agar kita bisa berdampak bagi banyak orang. Kita sudah belajar tentang true culture, budaya yang benar, bagaimana kita harus membangun budaya yang benar, menerima yang baik, tetapi menolak budaya yang tidak sesuai dengan firman. Kita juga sudah belajar tentang the culture of success. Bagaimana Tuhan ingin agar saudara sukses dalam berbagai area yang baik dalam hidup kita. Dan ketika kita sukses, kita akan bisa berdampak lebih besar lagi. Dan kita juga belajar tentang kingdom culture, budaya kerajaan, di mana Yesus yang memerintah jadi raja, terjadi pertukaran dari ego kita, dan Yesus yang memerintah dalam diri kita. Dan hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi, Galatia pasal 3 ayat 29. Alkitab berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Saya mau tanya, siapa percaya saudara percaya bahwa saudara adalah milik Kristus? Saudara, siapa yang percaya saudara adalah milik Kristus? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya milik Kristus. 2, 3. Sejak kita percaya Yesus, kita adalah milik Kristus. Lihat, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, Alkitab menjelaskan buat setiap kita bahwa sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua adalah keturunan Abraham secara rohani. Walaupun secara jasmani kita bukan orang Yahudi, tetapi secara rohani sejak kita percaya Yesus, maka Alkitab berkata saya dan saudara adalah keturunan Abraham. Ucapkan dengan iman, saya keturunan Abraham. 2, 3. Nah, kalau saudara dan saya adalah keturunan Abraham secara rohani, kita berhak menerima janji berkat dan juga hidup menjadi berkat. Tetapi mari kita belajar lebih dalam lagi. Mengapa Alkitab menyebut kita sebagai keturunan Abraham? Mengapa kita tidak disebut sebagai keturunan Adam? Mengapa tidak disebut sebagai keturunan Yakub, keturunan Musa, maupun keturunan Daud? Tetapi kenapa kita disebut sebagai keturunan Abraham? Pasti ada sebuah makna yang penting. Dan kalau Anda dan saya pelajari di Alkitab, siapakah Abraham? Alkitab berkata Abraham adalah bapa orang beriman. Abraham adalah bapa iman. Nah, maksudnya apa? Kalau bapak kita, Abraham adalah bapak orang beriman, bapak yang penuh dengan iman, maka kita keturunannya secara rohani, kita juga harus benar-benar hidup dengan iman percaya kepada Tuhan yang ajaib. Nah, menjadi keturunan Abraham artinya kita harus mewarisi budaya iman seperti yang Abraham miliki. Nah, Anda tahu bahwa kita harus hidup dengan budaya iman. Iman itu harus kita hidupi sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah keseharian kita. Bukan hanya pada waktu kita ke gereja beribadah seperti sekarang, tapi dimanapun, kapanpun kita harus punya dan membangun budaya iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan belajar hari ini adalah the culture of faith. Culture of faith atau budaya iman. Bagaimana saudara dan saya harus hidup dengan culture of faith, budaya iman. Tahukah Anda bahwa budaya iman merupakan fondasi kuat dalam kehidupan kita? Alkitab berkata iman adalah dasar, fondasi dari segala sesuatu. Anda harus percaya bahwa apapun yang tidak kita lihat, asal kita percaya Tuhan bisa membuat dari apa yang tidak kelihatan menjadi nyata. Katakan amin.
Bahkan saudara sekalian, iman adalah dasar yang harus kuat dalam diri kita, baik dalam kekristenan kita, dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, dasar yang kuat dalam pekerjaan kita, keuangan kita, kesehatan kita, pelayanan kita, bahkan kehidupan setelah kematian. Nah, coba kita lihat, di tengah-tengah pandemik ini, ada orang-orang yang ketika dasar imannya goyah, maka hidupnya mulai meragukan akan Tuhan. Tetapi saya berdoa biar setiap kita mulai hari ini, dalam segala keadaan, kita mulai membangun sebuah budaya iman, culture of faith dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saat melewati kondisi apapun, kita tetap beriman teguh, tidak goyah sekarang sampai selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, kita belajar bersama. Apa sih rahasia hidup dalam budaya iman? Yang pertama, kita harus percayai bahwa Tuhan itu punya karakter yang baik. Percayai karakter Tuhan. Believe in the character of God. Percayai karakter Tuhan. Nah, kembali pada Abraham. Abraham tidak pernah sedikit pun meragukan karakter Tuhan. Abraham percaya tentang karakter Tuhan yang baik, tentang karakter Tuhan yang setia dalam segala kondisi yang dia alami. Lihat bagaimana Abraham menanti anak perjanjian, kelahiran Ishak selama 25 tahun. Dan keadaannya semakin buruk ketika Abraham semakin tua. Bahkan Sarah sudah mandul dan dalam keadaan, saudaraku, mati haid. Kita lihat Roma 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sudah nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Bagaimana mungkin satu anak saja dari Sarah belum punya, kok bisa jadi bapa banyak bangsa? Itu janji Tuhan. Lihat, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Ayo, biar setiap saudara tidak ada yang lemah imannya, tapi tambah kuat. Karena bersama saya, iman, amin. Nah, saudara sekalian, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah Abraham diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini ketika Abraham tetap percaya kepada Tuhan, tidak meragukan karakter Tuhan, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, hari ini saudara sekalian, apapun yang sedang kita alami, kalau saudara mau membangun budaya iman sebagai dasar dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar untuk mempercayai karakter Tuhan. Satu kali pada bulan Desember tahun 1998, di utara Armenia, terjadi gempa dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Ada banyak gedung-gedung yang runtuh, termasuk sebuah sekolah yang akhirnya juga runtuh. Di tengah-tengah suasana yang panik, tangisan dan ketakutan, maka ada seorang bapak yang sedang lari dari rumahnya menuju ke gedung sekolah itu. Dan ini bapak sambil berlari, ia teringat akan kata-kata yang sering dia ucapkan kepada anaknya. Hai anakku, apapun yang terjadi, papa akan selalu bersamamu. Apapun yang terjadi, papa akan selalu bersamamu. Dan Anda tahu, sesampainya pria itu ke tempat sekolah anaknya, dia begitu kaget, sudah runtuh. Dan ini pria nangis meraung-raung. Dia, saudaraku, melihat kondisi kenyataan.
Dan apa yang terjadi? Dia tidak hanya sedang menangis, tapi kemudian dia pergi ke daerah yang dia percaya itu adalah tempat kelas di mana anaknya Armando itu berada. Dan dalam keadaan begitu, ini bapak mulai angkat puing-puing dengan tangannya. Melihat itu beberapa orang berkata, apa yang kamu katakan? Sudah enggak mungkin, sudah terlalu parah. Pasti semua anak-anak mati. Bapak ini berkata, kalau kamu tidak mau menolong aku, lebih baik diam saja, jangan melarang aku. Dan bapak ini kemudian mengangkat. Melihat itu orang-orang itu tergerak. Mereka juga menolong mengangkat puing-puing daripada reruntuhan sekolah itu. Dan akhirnya berjalan 2 jam. Dan tidak ada hasil apa-apa. Orang-orang mulai menyerah. Tapi beda dengan bapak yang cinta kepada anaknya Armando. Dia terus angkat sampai 6 jam. Dia tidak berhenti sampai 10 jam. Dan Anda tahu orang berkata, apa mungkin masih ada kehidupan? Tapi bapak itu terus melakukan, dia angkat sampai 18 jam. Dan ketika 18 jam, tiba-tiba dia mendengar sebuah bunyi. Lalu ini bapak teriak, Armando, Armando. Dan dari dasar itu dia dengar suara, Papa, Papa. Dan Anda tahu akhirnya Armando beserta 14 teman-temannya berhasil diselamatkan dari reruntuhan gempa tersebut. Dan yang menarik adalah setelah Armando dengan teman-temannya berhasil dikeluarkan dan dengan tenang, Armando berkata kepada teman-temannya, bukankah sudah aku bilang bahwa papaku pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Dan sekarang kita selamat. Ini sebuah true story yang menyentuh perasaan banyak orang. Dan Anda harus tahu, ayah yang mencintai anaknya Armando adalah manusia biasa. Tapi ada Bapak surgawi yang selalu berjanji, aku tak pernah tinggalkan engkau sendirian. Aku menyertai engkau. Kalau Papa Armando bisa berbuat demikian baiknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Jangan pernah ragukan karakter Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, ketika doanya belum dijawab, ketika keadaan mengecewakan, ketika keadaan sudah tidak lagi ada harapan, mulai berkata, mana katanya Tuhan baik, mana katanya Tuhan cinta aku. Hari ini saudaraku, percayai karakter Tuhan. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karakter Tuhan yang harus kita percayai. Tuhan selalu setia, penuh kasih dan kebaikan. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan kita selalu setia, penuh kasih dan kebaikan. Tuhan tidak pernah berbuat jahat buat kita anak-anaknya. Iblislah yang seringkali berbuat jahat dan keputusan kita yang salahlah yang seringkali membuat keadaan yang buruk. Tapi Tuhan selalu, saudaraku, berbuat baik. Dia setia. Ingat, manusia sebaik-baiknya bisa berubah setia, bisa berubah kebaikannya. Tapi kabar baiknya, Tuhan kita tetap tidak pernah berubah setia dan kebaikannya. Katakan amin. Bahkan Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Walaupun saudaraku, seolah-olah yang kita alami buruk, seolah-olah yang kita alami tidak baik. Tapi jangan Anda langsung cepat menyimpulkan. Percayalah, ujung-ujungnya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Dan Anda tahu bahwa seringkali Tuhan memberikan hadiah berkat buat kita. Walaupun bungkusnya tidak baik, kelihatannya masalah berat, pergumulan, tantangan, hal yang mengecewakan. Tapi kalau Anda buka, hasilnya adalah hal yang luar biasa. Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia janji bisa dia ingkari. Orang bisa lupa, bahkan dia benar-benar mengkhianati apa yang dia janjikan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bahkan Tuhan memakai banyak cara untuk menolong kita semua. Saudara, jangan batasi cara Tuhan. Oh, hanya dengan cara-cara yang kita tahu. Tuhan itu bekerja dengan cara misteri. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Satu kali Pak Yusuf Roni pernah bersaksi
Ketika tahun 80-an dia akhirnya masuk ke agama Kristen. Dia percaya Yesus dan dia mulai menjadi penginjil. Anda tahu akhirnya tahun-tahun itu dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Tentu keadaan hukum tidak seperti zaman sekarang yang sudah berbeda. Sudah tahu pada zaman itu, saudaraku, orang pokoknya ditangkap dulu. Kapan diadili nggak jelas. Kalau sekarang berbeda. Orang diadili berkali-kali, nggak ditangkap-tangkap, saudara. Nah, Anda tahu, saudaraku, Pak Yusuf Roni akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Hanya karena dia percaya Yesus. Sekian lama, saudaraku, sampai setahun tidak boleh dikunjungi siapapun. Bahkan juga, saudaraku, tidak boleh terima kiriman apapun. Nah, setelah lewat 1 tahun, kemudian istrinya boleh mengirimkan paket. Belum boleh mengunjungi, tapi dikirimkan paket. Dan tentu istrinya mengirimkan, yaitu apa? Alat-alat perlengkapan mandi, yaitu kemudian sabun, sikat gigi dan odol. Dan ternyata sudah hampir setahun di penjara, Pak Yusuf Roni tidak pernah gosok gigi, saudaraku. Kenapa? Karena nggak boleh dapat. Dan ketika dia dapat, dia senang sekali. Tapi namanya teman-teman satu sel, semuanya juga mau dapat. Akhirnya odol itu, saudaraku, akhirnya betul-betul dia sharingkan. Dan rame-rame dipakai. Dan akhirnya habis. Dan Anda tahu, saudaraku, odol kalau sudah habis diputer-puter. Sampai belakangnya digunting, dicari. Sampai sudah betul-betul tidak ada. Lalu kemudian ketika odol habis, Pak Yusuf Roni berdoa, Tuhan kami perlu odol. Tuhan tolong kirimkan odol. Bagaimana caranya? Dia pikir istrinya pasti digerakkan Tuhan. Biar ada kontak batin. Kalau suaminya butuh odol karena sudah habis. Ternyata Anda tahu, ditunggu-tunggu tidak ada kiriman dari istrinya. Nggak ada orang kirim odol. Tapi Pak Yusuf Roni tidak pernah meragukan karakter kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi? Menjelang malam, saudaraku, tiba-tiba pintu selnya dibuka. Semua yang di dalam kaget. Ada seorang bapak-bapak, saudaraku, engkoh-engkoh, saudaraku, dimasukkan ke dalam penjara sel yang sama. Kemudian Pak Yusuf Roni menyambut dengan baik. Dan bapak ini masuk dalam keadaan frustrasi sambil bawa sebuah kantong plastik. Dan ternyata pada waktu kemudian dilihat, saudaraku, isi kantong plastiknya adalah apa? 10 odol yang baru, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dalam keadaan begitu, terus ditanya, Bapak kenapa bawa 10 odol ini? Saya ini punya toko kelontong. Pada waktu saya dituduh melakukan sebuah kejahatan, saya panik. Langsung saya ambil sesuatu, saya pikir sabun. Ternyata odol. Dan Anda tahu, Pak Yusuf Roni berkata dengan teman-temannya, boleh enggak kita bagi sharing? Oh boleh, ayo kita pakai rame-rame. Anda tahu, akhirnya besok paginya, pagi-pagi benar. Ternyata pintu penjara dibuka lagi. Engkau itu, bapak itu disuruh keluar untuk sidang. Dan ternyata sejak sidang pagi itu sampai malam nggak datang-datang lagi. Lalu Pak Yusuf Roni tanya kepada penjaga selnya, petugasnya, bapak itu kok nggak pulang? Oh ternyata bapak itu salah tangkap. Bukan dia pelaku kejahatan, orang lain. Hanya untuk kirim odol. Ada orang salah tangkap. Tuhan punya banyak cara untuk kirim berkatnya. Kalau soal urusan odol saja Tuhan perhatikan. Apalagi semua kebutuhan kita. Dia Bapa yang setia. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, rahasia hidup dalam budaya iman. Percayai Tuhan di setiap musim kehidupan. Believe in God in every season of life. Percayai Tuhan di setiap musim kehidupan. Abraham tetap mempercayai Tuhan saat melewati berbagai musim hidupnya. Saudara tahu, life is unpredictable. Hidup ini tidak bisa terduga. Hidup ini tidak pasti. Ada musim yang akan datang, tapi juga akan ada musim yang akan pergi. Tetapi percayalah, di tengah perubahan musim, Tuhan tetap Tuhan yang setia. Katakan amin. Nah, Abraham mempercayai Tuhan di setiap musim hidupnya. Lihat apa yang terjadi dalam Kejadian 13, ayat 14-15. Saudara, Alkitab berkata, setelah Lot berpisah dari Abraham. Siapakah Lot? Keponakan Abraham, yang dicintai oleh Abraham. Dan kalau Anda baca ayat sebelumnya,
ternyata ketika Lot dan Abram semakin diberkati, ada keributan para gembala mereka. Akhirnya Lot dan Abram berpisah. Dan Anda tahu Alkitab berkata, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lihat yang menarik sekali. Alkitab berkata setelah Lot berpisah dari Abram, ketika Lot kehilangan orang yang dia cintai, yaitu keponakannya sendiri. Di saat itulah justru Tuhan berfirman kepada Abram, pandang sekelilingmu, pandang tanah Kanaan, dan tanah ini aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara sekalian, seolah-olah Tuhan sedang menghibur Abraham yang lagi sedih, lagi kehilangan keponakannya. Lihat, walaupun manusia meninggalkan engkau, aku Tuhan tetap setia. Aku janji akan menyertai engkau, memberkati, memberikan tanah ini, bahkan keturunanmu akan diberkati. Saudara sekalian, mari kita belajar percaya. Dalam hidup ini Alkitab berkata, selalu ada musim untuk apa? Untuk kita bertemu, tapi juga ada musim untuk berpisah. Ada musim untuk menangis, tapi juga ada musim untuk tertawa. Ada musim untuk menabur, tapi juga ada musim untuk menuai. Tidak ada musim yang kekal di dunia ini. Selalu akan ada pergantian musim. Dan kita harus tetap mempercayai Tuhan. Melewati musim kehidupan apapun, Dia tetap Tuhan yang dapat kita andalkan. Katakan amin, saudaraku. Dan kalau kita lihat Abram berkali-kali kehilangan orang yang dia cintai. Dia harus berpisah dengan ayahnya. Dan dia juga harus berpisah dengan Lot. Dia juga harus berpisah akhirnya dengan Hagar dan juga Ismail. Dia harus juga berpisah dengan Sarah ketika suatu saat Sarah mati. Dan Anda tahu, saudaraku, hidup ini adalah melewati berbagai musim. Dan Anda harus mengerti, saudaraku, Abram juga melewati musim keberhasilan, tapi juga kegagalan. Saudara sekalian, gagal itu biasa. Kalau saudara gagal, engkau jatuh, jangan kemudian berkata, Tuhan sudah enggak ada pertolongan. Bangkit kembali. Saat kita gagal, Tuhan tetap setia menolong saudara dan saya. Katakan amin. Ada banyak orang Kristen merasa malu, down ketika gagal, ketika berbuat salah. Dengar baik-baik. Tidak ada orang yang sempurna. Abraham pun pernah buat kesalahan. Abraham pernah gagal. Lihat bagaimana dia mengikuti nasihat istrinya untuk menikahi Hagar yang akan melahirkan Ismail dan menjadi masalah sampai hari ini dan tetap bukan kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana Abraham juga pernah berbohong di depan raja Filistin tentang istrinya Sarah. Dan Anda mengerti, saudaraku, ternyata kita harus belajar. Abraham, bapak orang beriman, pernah gagal, pernah buat salah. Tapi Alkitab berkata, orang benar bisa jatuh 7 kali, namun ia bangkit kembali. Hari ini kalau saudara gagal, Anda mengalami keadaan yang buruk, jangan patah semangat. Bangkit kembali dan percayalah bersama Tuhan. Kita akan melihat kemenangan dan pembelaan Tuhan yang ajaib. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, mari kita belajar untuk bisa mempercayai Tuhan di setiap musim kehidupan. Buktinya apa? Enjoy di setiap musim kehidupan. Belajar enjoy saja. Belajar nikmati saja. Ucapkan bersama saya, nikmati saja. 2, 3. Belajar nikmati. Lagi musim bisa traveling kemana-mana, enjoy. Tapi sekarang lagi musim gak bisa kemana-mana, di rumah saja, enjoy dengan suami kita. Enjoy dengan istri kita. Gak ada yang amin. Enjoy dengan keluarga kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya kan? Ketika lagi musim salju, nikmati saja, ya kan?
enjoy saja. Bagi saudara mungkin berkata, Pastor Lukas sudah sering salju sekarang di Philadelphia. Saya sudah bosan dengan salju. Saudara, enjoy saja. Kenapa? Waktu Anda foto di balik salju, orang-orang di Indonesia pingin banget kayak saudara. Makanya enjoy saja. Nanti waktu musim spring, enjoy. Walaupun mungkin ada banyak bunga yang rontok bisa membuat kemudian kita flu. Tapi enjoy saja. Bahkan musim summer, enjoy, nikmati. Bahkan waktu musim kemudian fall, rontok, enjoy saja. Lagi musim mangga, nikmati mangga. Lagi musim durian, nikmati durian. Lagi musim kita berkelimpahan, nikmati berkat Tuhan. Tapi lagi musim kita kekurangan pun, tetap percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kata bersama-sama, enjoy. Nikmati saja, ya kan? Masih bujangan, belum punya pacar, enjoy saja, ya kan? Kenapa? Lihat wajah orang-orang yang sudah menikah, ada banyak yang berbeban berat, saudara. Tapi pada waktu Anda sudah mulai menikah dan belum punya anak, enjoy saja. Waktu anak Anda lahir masih bayi, enjoy saja. Waktu usia lanjut pun, enjoy saja. Hidup ini harus nikmati saja dan syukuri. Bahkan kita harus cepat move on. Ya, kita harus cepat bergerak. Jangan terus hidup dengan masa lalu. Kesalahan orang lain, kesalahan diri kita sendiri terus terpenjara dengan semua masa lalu. Mari Abraham cepat move on. Dia terus maju bersama Tuhan. Buktinya waktu Lot meninggalkan dia, Tuhan ngomong sama Abraham, pergi kelilingi tanah Kanaan itu. Dia kemudian move on. Dia terus jalan. Mari hidup ini harus terus move on. Jangan terus hidup menjadi orang di masa lalu. Bahkan ribet terus. Nah, kalau Tuhan saja sudah ngampuni kita, kenapa kita tidak mengampuni orang lain? Kalau Tuhan saja sudah mengampuni kita, kenapa kita tidak mengampuni diri kita sendiri? Saudara, Anda tahu ada waktunya ketika Amerika bersaing ketat dengan Uni Soviet tentang teknologi antariksa, ya, di mana Amerika meluncurkan roket ke antariksa. Rusia, Uni Soviet juga tidak mau kalah dan mereka bersaing. Nah, satu kali Amerika punya masalah. Ketika astronotnya sampai ke bulan, ternyata bolpen yang dipakai tidak bisa berfungsi. So, kenapa? Karena bolpen itu dari tinta harus ada gravitasinya. Jadi nggak bisa dipakai. Mereka panik. Dan Anda tahu akhirnya Amerika dengan badan NASA membuat penelitian, mencoba mencari penemuan bolpen yang bisa dipakai di luar angkasa. Dan Anda tahu percobaan yang dilakukan Amerika menghabiskan biaya lebih dari 1 juta US dollar waktu itu. Akhirnya Amerika bangga berhasil menemukan bolpen di luar angkasa. Sementara Uni Soviet, astronotnya ketika pakai bolpen tidak bisa berfungsi. Apa yang terjadi? Mereka langsung ganti pensil. Saudara tahu, hidup ini gak usah ribet-ribet. Hidup ini simpel saja. Jalani hari demi hari bersama Tuhan. Bukankah Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, banyak kita kesusahan kemarin kita masih bawa sampai hari ini. Kesusahan 5 tahun yang lalu kita masih bawa sampai hari ini. Kesusahan 10 tahun yang lalu kita masih bawa sampai hari ini. Hari ini sudah. Hari ini adalah hari yang baru bersama Tuhan. Lepaskan yang lama, maju terus bersama dengan Tuhan. Hari kita akan penuh dengan berkat Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Lalu berespon benar di setiap musim kehidupan. Saat kita disakiti, lepaskan pengampunan. Saat kita berhasil, tetap rendah hati, jangan sombong. Saat kita bahagia, jangan lupakan orang lain. Saat kita sedih, mari kita belajar untuk kita menghibur diri kita sendiri dan bersyukur senantiasa. Berespon benar di setiap musim kehidupan. Dan yang ketiga, yang terakhir, rahasia hidup dalam budaya iman. Taati apapun perintah Tuhan. Obey all commands of God. Taati apapun perintah Tuhan. Saudara, Abraham mentaati setiap perintah Tuhan dengan iman. Dia percaya kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, tidak mungkin Tuhan itu berencana jahat. Mari kita lihat Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Setelah Ishak lahir dan Ishak sudah dewasa. Lihat, setelah semuanya itu. Kenapa disebut dengan kalimat setelah semuanya itu? Setelah Abraham mendapat semua proses ujian, tantangan, janji Tuhan digenapi. Lihat,
Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Loh, Pastor Lukas, katanya Tuhan baik. Kenapa Tuhan mencobai Abraham? Saudara harus tahu, kalau iblis itu menggoda untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau Tuhan mencobai kita, itu untuk supaya kita naik kelas dan melihat mujizat yang lebih dahsyat. Katakan amin. Saudaraku, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, kill him there, bunuh Ishak di sana. Waduh, sebuah perintah yang berat. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, perhatikan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lihat, Abraham tidak komplain, Abraham tidak meragukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mentaatinya, dia pergi segera. Ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, Ishak, akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Dan kata sembayang adalah kata worship pertama muncul di Alkitab. Kami akan mempersembahkan korban, penyembahan. Ternyata penyembahan tidak pernah lepas dari unsur korban dari yang kita cintai. Kami akan sembayang. Tapi lihat kalimat yang terakhir. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Bukan sesudah itu aku kembali kepadamu. Tapi kami, berarti Ishak. Abraham percaya juga akan turun kembali bersama dengan Abraham. Padahal Abraham tahu Ishak harus dia bunuh di atas gunung itu. Saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana Abraham tetap taat terhadap apapun perintah Tuhan. Dan dia harus mempersembahkan Ishak sebagai sebuah korban yang paling dia cintai, yang paling dia tunggu-tunggu selama ini. Dan lihat, Abraham adalah bapa orang beriman. Dia taat walaupun dia belum tahu apa rencana Tuhan. Kalau sekarang saudara baca, gampang. Oh, nanti di atas gunung gak jadi mati kok Ishak. Akhirnya ada domba. Kita gampang, sudah baca, sudah tahu happy endingnya bagaimana. Tapi Anda tahu, waktu Abraham mengalami itu, benar-benar dia tidak tahu apa yang harus terjadi. Tapi dia tetap taat dengan perintah Tuhan. Dia tidak menunda-nunda. Dan Anda mengerti, saudaraku, ternyata ketaatan merupakan ekspresi iman. Ketidaktaatan merupakan tanda ketidakpercayaan. Kalau saudara berkata bahwa aku percaya Yesus, tetapi saudara tidak mau mengampuni orang yang bersalah karena itu perintah Tuhan. Maaf kata, berarti kita belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Pada saat kita percaya Yesus, tapi kemudian kita disuruh untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kita menunda, menolak, dan keberatan. Maaf kata, itu tanda kita tidak percaya Tuhan. Pada waktu kita di tengah kesibukan, tetapi Tuhan berkata untuk kita melayani, dan kita menolak, itu tanda kita tidak percaya Tuhan. Hari ini kita harus mengerti bahwa ketaatan merupakan ekspresi iman. Dan kita tahu di balik ketaatan Tuhan setia. Abraham melihat bagaimana Tuhan setia saat pisau sudah siap membunuh Ishak. Tiba-tiba Tuhan stop Abraham. Aku tahu sekarang engkau lebih cinta daripada aku kepada anakmu. Dan Tuhan berikan sebuah domba pengganti. Bahkan Ishak tidak jadi mati, hidup. Bahkan Tuhan janji, aku memberkati engkau dan keturunanmu. Dan di situ Abraham melihat Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Dan Anda mengerti, sampai hari keturunan Abraham tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Taati apapun yang Tuhan perintahkan. Saudara, satu kali ada seorang pria dalam perjalanannya saudaraku lelah.
Dan dia melewati sebuah padang gurun. Dan dia sudah sangat lelah, kehabisan air minumnya. Tetapi kemudian dia lihat ada sebuah gubuk, saudaraku, yang dia jumpai. Dan pada waktu dia ada di gubuk itu, saudaraku, tiba-tiba dia melihat ada pompa air. Dan di sebelahnya ada sebuah kendi berisi air. Jelas dia haus, dia ingin minum air dalam kendi itu. Tapi pada waktu dia mau angkat, dia mau minum, dia lihat ada surat. Dan waktu dia baca, sobat, tolong jangan minum air ini. Tapi kamu pakai air ini untuk menjadi air pancingan ke pompa air itu. Dan percayalah, kalau kamu cuma minum air dalam kendi ini, kamu hanya akan dapat air satu kendi. Tapi kalau kamu melakukannya jadi mata air pancingan, maka kamu akan mendapatkan air berbual-bual. Sebanyak apapun yang kamu perlukan, kamu akan dapat. Kamu bisa lakukan apapun. Dan pesan saya, setelah kamu puas nikmati air dari pompa ini, jangan lupa isi kembali kendi ini dengan air. Supaya teman-teman yang lain yang membutuhkan air bisa menikmati juga. Pria ini dalam keadaan haus, dia dilema. Apakah dia mau untuk melakukan apa yang ditulis itu? Atau dia kemudian menolak? Dia berpikir cukup lama. Iya, kalau ternyata air keluar. Tapi kalau airnya habis, aku akan mati kehausan. Tapi untungnya pria ini belajar mengikuti instruction dari tulisan itu. Dia mulai masukkan semua air dalam kendi. Dan pas ternyata, dan waktu dia pompa, ternyata mendadak air keluar. Dan dia bisa minum dengan baik. Dia bahkan bisa mandi, dia nikmati air itu. Dan kemudian dia ingat pesan daripada tulisan itu. Dia isi kembali kendi itu dengan air. Dan kemudian saat dia mau pergi, dia lihat tulisan itu, dia tambah lagi di bawahnya. Bro, sis, aku sudah melakukannya. Dan aku sudah nikmati air yang berlimpah-limpah. Saudara, ini gambaran ketaatan. Kalau Tuhan minta kita lakukan sesuatu, bukan karena Tuhan mau dari kita, tapi Tuhan uji kita. Apakah kita rela taat, melakukan, memberikan isak-isak yang kita cintai? Apa kita rela mempersembahkan, menyerahkan semua dosa, keinginan daging kita untuk kita serahkan dan kita hidup baru dalam Tuhan? Dan percayalah, pada waktu kita rela, Tuhan yang akan pelihara hidup kita secara luar biasa. Amin. Nah, ketaatan yang harus kita miliki bagaimana? Selalu mengambil keputusan sesuai kehendak Tuhan. Putuskan hanya keputusan yang sesuai kehendak Tuhan. Sesukar apapun keadaan. Jangan sampai ambil keputusan yang bertentangan dengan Alkitab. Hari ini saudaraku, ketika mungkin pernikahan saudara mengalami goncangan. Ada banyak keadaan yang seolah-olah tidak cocok. Jangan pernah ambil keputusan bercerai. Sebab apa yang Tuhan satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika Anda sedang mengalami keadaan berat dan Anda mulai goyah, dan ada teman-teman yang menawari alternatif, yaitu menyembah berhala, pergi ke dukun dan sebagainya. Jangan lakukan itu. Hanya Anda ambil keputusan yang sesuai Alkitab. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Ketika kemudian saudara dikecewakan, disakiti, dan Anda berpikir, aku akan mau tinggalkan Tuhan, aku mau tinggalkan gereja, aku mau tinggalkan pelayanan. Hari ini jangan ambil keputusan yang salah. Tetapi ambillah keputusan yang sesuai Alkitab. Berani bertindak walaupun belum mengerti semua rencana Tuhan. Saudara, iman itu ibarat naik anak tangga. Di mana sangat tinggi sekali. Kita belum tahu ujungnya kemana. Tapi tugas kita, langkah demi langkah, Anda maju. Hidup dengan iman hari demi hari. Lakukan saja. Belum mengerti apa rencana Tuhan, lakukan saja. Dan Anda tahu kita harus selalu memperkatakan perkataan iman. Lihat bagaimana Abraham berkata, kami akan kembali kepadamu. Abraham belum tahu bagaimana cara Tuhan membuat Ishak hidup kembali. Tapi yang penting Abraham berkata, kami akan kembali kepadamu. Di tengah pandemik ini, jangan kau berkata, hidupku akan hancur. Tidak, dalam nama Yesus, hidupmu dan hidupku akan semakin sukses bersama dengan Tuhan yang ajaib. Amin, saudaraku. Kata bersama saya dipelihara Tuhan.
Kata bersama saya keras, saya dipelihara Tuhan. Kata bersama saya, Tuhan membela saya. Tuhan melindungi saya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, miliki budaya iman. Sebab kita adalah keturunan Abraham yang berhak menerima penggenapan janji Tuhan. Iman harus jadi sebuah budaya kita sehari-hari. Kehidupan kita, lifestyle kita. Dan kita harus percaya. Rahasia hidup dalam budaya iman yang pertama, percayai karakter Tuhan. Tuhan kita tidak pernah berubah setia. Dia tetap baik. Dia tidak pernah merencanakan yang buruk buat kita. Walaupun Tuhan izinkan kita melewati yang buruk. Tapi percayalah, hasil akhirnya adalah yang baik. Yang kedua, percayai Tuhan di setiap musim kehidupan. Ada waktu kita menangis. Tapi percaya akan ada waktu kita tertawa. Ada waktu kita menabur seolah-olah susah. Tapi percaya akan ada waktu kita akan menuai dengan sorak-sorai. Ada waktu kita sudah bertemu. Tapi jangan pernah terus kita sedih ketika ada waktu untuk berpisah. Itulah musim kehidupan. Manusia bisa meninggalkan kita. Tapi yang penting Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, taati apapun perintah Tuhan. Walaupun di luar logika. Tapi kalau Tuhan perintahkan. Ketaatan adalah ekspresi iman kita. Siapa hari mau berkata, Tuhan, aku mau punya iman yang terus semakin kuat. Aku mau membangun budaya iman. Yang mau, ayo kita beri bersama-sama. Datang pada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan.